Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, hari ini kita akan belajar materi bab pertama, yaitu tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi, di sini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah awal kemerdekaan pada tahun 1945, kemudian pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959, kemudian masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada tahun 1966, dan kemudian yang terakhir adalah era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah buku, Baiklah, setelah mendengarkan lagu Garuda Pancasila, coba kalian resapi makna dari lagu tersebut. Apa yang terpikirkan di benak kalian? Ya, lagu Garuda Pancasila ini menggambarkan sikap patriotisme di mana kita harus tetap memperjuangkan dan menjaga Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dari berbagai macam ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Baik, yang pertama adalah Pancasila di awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini terdapat beberapa upaya untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi lain, dan terdapat penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pada masa ini terdapat beberapa upaya gerakan pemberontakan, yaitu diantaranya yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948. Gerakan ini dipimpin oleh Musso dengan tujuan utama mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Jadi di sini mereka memiliki tujuan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis. Dan pada akhirnya gerakan tersebut dapat digagalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Gerakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo
Dan pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan syariat Islam. Namun sebenarnya gerakan ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, dikarenakan mereka melakukan penganiayaan, pengrusakan, kekerasan terhadap warga negara yang tentu saja tidak sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Dan gerakan ini berhasil ditumpas pada tanggal 4 Juni 1962. Kemudian yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, yang merupakan gerakan separatisme yang dipimpin oleh Robert Stan Sumokil, yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950. Pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Kemudian ada Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Gerakan ini dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Pance Sumual tahun 1957 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini menganggap pemerintah pusat telah melanggar undang-undang dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, timbul inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan Indonesia. Yang selanjutnya ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan ini didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling menganggap dirinya sebagai Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. APRA berusaha mempertahankan negara federasi bentukan Belanda untuk melawan NKRI yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Kemudian, di periode ini terdapat perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat atau RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, pada masa ini mereka menggunakan UUD 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante hasil pemilu 1955 tidak dapat menyusun undang-undang dasar yang diharapkan, sehingga terjadi krisis yang menyebabkan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstituante, berlaku kembali UUD 1945, dan segera dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, namun dalam penerapannya diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, yang kekuasaan serta pengambilan keputusannya berada di tangan pemimpin negara yang waktu itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan karena banyaknya gerakan separatis yang muncul di awal kemerdekaan dan menyebabkan ketidakstabilan negara. Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI pada masa ini adalah yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, yang tentunya menjadikan kekuasaan presiden sangat besar dan tidak terbatas. Kemudian yang kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1945. Hal ini juga bertentangan dengan hasil suara rakyat yang telah terjadi di pemilu 1955. Kemudian yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hal ini juga bertentangan dengan demokrasi Pancasila yang seharusnya suara berada di tangan rakyat dan yang membuat kekuasaan Presiden menjadi lebih tidak terbatas. Pada periode ini, kekuasaan bersifat otoriter.
terjadi kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pada masa ini juga terdapat pemberontakan PKI 30 September 1965 yang sering disebut dengan G30S PKI. Gerakan ini dipimpin oleh DN Aidit dengan tujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia serta menggantikan Pancasila dengan paham komunis. G30S PKI yang merupakan gerakan separatis yang begitu luar biasa menimbulkan banyak korban dari petinggi TNI dan rakyat. Pada pemberontakan G30S PKI ini menjadi akhir dari masa pemerintahan Orde Lama. Yang ketiga, masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, pada masa ini dipimpin oleh Presiden Soeharto. Terjadinya peristiwa G30S PKI menjadi tamparan keras pada masa Orde Lama yang akhirnya PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Visi utama dari pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dengan konsep demokrasi Pancasila. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya tidak terdapat perbedaan secara substantif. Dalam perjalanan politik, pemerintahan Orde Baru dan kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur maupun yang bersifat infrastruktur. Selain itu, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Pada kenyataannya, yang terjadi di demokrasi Pancasila Orde Baru sama dengan kediktatoran. Penyimpangan yang terjadi pada masa ini diantaranya dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, mencabut izin media penerbitan yang bertentangan dengan pemerintah, penculikan aktivis politik yang menyuarakan suaranya, dan munculnya beberapa pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah masa reformasi. Penerapan Pancasila di masa reformasi tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas, yang tentunya juga akan mengancam tergerusnya nilai-nilai Pancasila. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Dengan adanya konflik antar ras, suku, agama, daerah, tawuran antar pelajar, dan tindakan kekerasan lainnya. Selain itu, bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, serta berpacunya perkembangan bangsa-bangsa. Hubungan dan persaingan antar bangsa dapat memungkinkan adanya penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu adanya komitmen bersama untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Kita sebagai generasi muda tentunya harus ikut andil dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila.